Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi rekursif, ya. Jadi tujuannya nanti kita bisa memahami apa itu rekursif, kemudian bagaimana kita menerapkan rekursif dalam program, ya, dan membedakan rekursif yang tidak interaktif. Nah, untuk rekursif itu sendiri adalah sebuah metode atau function yang memanggil dirinya sendiri, ya. Jadi dalam function itu dia memanggil dirinya sendiri. Nah, biasanya metode yang dipanggil itu memiliki input yang lebih kecil atau lebih sederhana, ya, dan parameternya diteruskan dan memiliki nilai yang berbeda. Ya, sebagai contoh adalah bilangan faktorial. Ya, seperti kita tahu, ya, mungkin di SMA sudah diajarkan. Misalnya 1 faktorial itu 1 sama dengan 1. Ya, 2 faktorial berarti 1 dikali 2. Atau bisa dikatakan 1 faktorial kali 2. Ya, karena 1 ini nilainya sama dengan 1 faktorial, ya. Kemudian 3 faktorial di sini sama dengan 1 kali 2 kali 3, ya. Di mana 1 kali 2 ini sama dengan 2 faktorial, ya. Jadi nilainya bisa kita samakan 2 faktorial kali 3, ya. Seterusnya 4 faktorial di sini nilainya adalah 1 dikali 2 kali 3 kali 4. Di mana 1 kali 2 kali 3 ini sama dengan 3 faktorial. Ya. Sehingga nilainya bisa kita tulis 3 faktorial kali 4. Ya, atau sama dengan 24. Sampai sini ada yang masih bingung untuk faktorial? Sebelum saya lanjutkan ke program atau algoritma. Bisa difahami, ya. Jadi jika perkalian ini, ya, perkalian faktorial ini kita tuliskan dalam sebuah pseudocode, ya. Di sini misalnya faktorial 1, ya. Jadi di sini akan mengalihkan 1 kali faktorial 0, ya. Faktorial 0 ini sama dengan 0, ya. Kemudian untuk faktorial yang kedua, ya, di sini faktorial 2, di sini akan mengembalikan nilai 2 kali faktorial 1, ya. Kemudian untuk faktorial 3, ya, dia akan mengembalikan nilai 3 kali faktorial 2. Berikutnya 4 faktorial 3, ya. Jadi kalau kita amati di sini, ya, ketika kita mengeksekusi faktorial 0, ya, ini di return 1, ya. Faktorial 1 itu sama dengan 1 kali faktorial 0. Ya, jadi di sini fungsi faktorial ini di dalamnya memanggil faktorial. Ya, begitu juga yang ini, faktorial 2 ini dia di dalamnya juga memanggil faktorial 1, ya. Jadi metode faktorial ini akan memanggil metode itu sendiri di dalamnya, ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bahasa pemrograman Java, ya. Di sini pertama diawali dengan kasus dasar, yaitu untuk n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, di mana untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 nilainya adalah 1. Ya. Jadi nanti kalau dipanggil faktorial 0 atau faktorial 1 nilainya adalah 1, ya. Ini by definition, ya, tidak dihitung, ya, langsung dikembalikan nilai 1.
Kemudian jika tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1, maka di sini dilakukan operasi n dikali faktorial n min 1 ya, n min 1. Jadi kalau kalian perhatikan di sini misalnya faktorial 2 di sini sama dengan 1 faktorial kali 2 ya. Nilai faktorialnya ini adalah n min 1 ya, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Ya, begitu juga untuk yang 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi di sana n faktor dikali faktorial n min 1 ya. Jadi dapat dilihat di sini bahwa metode faktorial ini dia memanggil dirinya sendiri di dalamnya ya. Kalau misalnya kita eksekusi faktorial 0 hasilnya 1, faktorial 1 hasilnya 1, 2 hasilnya adalah 2 dikali faktorial 1 ya, hasilnya sama dengan 2 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, metode rekursif itu adalah metode atau function yang memanggil dirinya sendiri ya di dalam metode itu tersebut. Nah, untuk konten metode rekursif di sana ada nilai dasar atau base case. Ya, base case di sini atau nilai dasarnya adalah n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 ya. Jadi di base case itu di sini kita tidak melakukan pemanggilan rekursif ya. Artinya nilai yang dikembalikan itu kita definisikan, misalnya 1. Kemudian dalam metode rekursif di sana minimal terdapat 1 kasus dasar ya. Kalau yang dicontohkan tadi ini kasus dasarnya ada 2. N sama dengan 0 dan N atau N sama dengan 1. Kemudian setiap rangkaian pemanggilan rekursif harus mencapai kasus dasar ya. Jadi kalau dilihat misalnya faktorial 4 ya. Di sini akan mengeksekusi 4 kali faktorial 3, kemudian 3 faktorial 2, 2 faktorial 1, 1 faktorial 0, dan 1. Jadi kalau dituliskan di program tadi, dia awalnya memanggil faktorial 4 sampai dengan faktorial 0 sampai dengan nilai dasarnya yaitu 1. Ya. Jadi dari atas ke bawah kalau di dalam program ya. Kemudian pemanggilan rekursif yaitu metode tersebut memanggil metode itu sendiri ya. Jadi setiap pemanggilan rekursif ini harus didefinisikan sedemikian rupa agar mengarah ke kasus dasar ya. Jadi ini nanti misalnya faktorial 4. Nah, di faktorial 4 itu maka dia akan mengarah ke faktorial 3 yaitu n-1. Jadi kalau di sini panggil faktorial 4, dia akan mengarah n-1 yaitu faktorial 3. Dan sampai ketemu faktorial 0. Sehingga ketika faktorial ini dipanggil ya, dia akan menuju ke kasus dasar. Ini adalah contoh perbedaan bagaimana kita membuat program atau algoritma faktorial. Satunya ini yang atas, ini menggunakan algoritma rekursif. Yang satunya lagi menggunakan iteratif. Ya. Jadi saya ulang, tadi kalau menggunakan metode rekursif, dia akan memanggil metode itu sendiri. Sehingga nanti mencapai nilai dasar ya. Nah, kalau yang iteratif ya biasanya di sana dimulai dari nilai dasar sampai dengan batas yang ditentukan
Ya, misalnya di sini faktorial 4. Berarti ini akan melakukan looping mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 4. Ya, setelah itu di sini ada akumulasi, ya. Nilai sebelumnya akan dikalikan dengan I. Ya. Setelah itu dicetak hasil. Jadi ada beberapa kasus yang memungkinkan, ya, dikerjakan secara rekursif dan iteratif. Ada juga yang kasus tidak bisa dikerjakan secara iteratif, hanya bisa dengan rekursif, ya. Nah, untuk rekursif di sini tadi sudah bisa dilihat perulangan atau repetisinya tanpa loop, ya. Jadi di sini tidak ada looping, ya. Sedangkan yang iteratif di sini ada looping. Kemudian rekursif ini lebih banyak membutuhkan memori, ya. Kemudian waktu eksekusi lebih lambat. Akan tetapi di sana algoritmanya itu lebih masuk akal atau lebih sederhana dan jelas, ya, menyerupai kasus sebenarnya. Ya, untuk yang iteratif di sana dikontrol oleh struktur kontrol loop, ya. Ini lebih sedikit membutuhkan memori, waktu eksekusinya lebih cepat, akan tetapi untuk membacanya relatif agak rumit, ya. Ini adalah contoh deret Fibonacci, ya. Deret Fibonacci ini banyak ditemukan di alam, ya. Contohnya yang sebelah kiri ini adalah irisan rumah siput, ya. Ini mengikuti deret Fibonacci, ya, luasannya. Jadi misalnya di sini diawali dari 1, ya. Yang pertama, kedua 1, 1 tambah 1 2, ya. Kemudian 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 2 1, 13 tambah 8 21, 21 tambah 13 34 dan seterusnya, ya. Atau kalau kita buat persamaan di sini xn sama dengan xn min 1 plus xn min 2. Ya, jika kita tuliskan dalam algoritma rekursif, ya, di sini integer Fib, ya, Fibonacci, ya, ini karena bilangannya pasti bilangan bulat, jadi tipe datanya integer. Kemudian kasus dasarnya adalah untuk n kurang dari sama dengan 1, ya, return n, ya. Jadi nilai n kalau kurang dari atau sama dengan 1 maka akan dikembalikan nilai tersebut. Kalau tidak maka return fib, ya, n-1 plus fib n-2. Jadi di sini ada pemanggilan fungsi itu sendiri sebanyak 2 kali, ya. Fib n-1 dan fib n-2. Ya, jadi dari contoh tadi, ya, bisa kita lihat bahwa untuk rekursif itu ada 2 macam, ya. Yang pertama adalah rekursif tunggal, ya, atau single, di mana hanya memiliki satu referensi terhadap metodenya sendiri, ya. Contohnya tadi yang faktorial. Ini adalah rekursif single. Dia memanggil metodenya sendiri sebanyak 1 kali. Nah, sedangkan yang rekursif ganda di sini memiliki beberapa referensi terhadap metodenya sendiri, ya, bisa 2 atau lebih. Contohnya tadi Fibonacci di sini memanggil metodenya sendiri sebanyak 2 kali. Kemudian dari cara mengaksesnya itu ada rekursif langsung dan tidak langsung. Yang rekursif langsung misalnya faktorial, ya. Faktorial itu dia memanggil, ya,
ini dipanggil langsung ya. Metodenya sendiri itu dipanggil langsung di dalamnya. Kalau yang tidak langsung ya, itu adalah metode yang memanggil metode lain ya. Jadi metode lain itu memanggil metode asli. Misalnya di sini ada metode indirect ya. Kemudian di dalamnya ada kasus dasarnya untuk n kurang dari 0. Kemudian di sini dia memanggil metode body ya. Nah, dalam metode body ini di sana memanggil metode indirect ya. Jadi metode itu sendiri, yaitu contoh di sini adalah indirect, itu dipanggil melalui metode yang lain. Tidak seperti yang di Fibonacci ataupun faktorial. Nah, kemudian nanti untuk tugas praktikumnya, jadi yang di slide ini silakan dipraktekkan ya untuk menghitung faktorial secara rekursif dan iteratif. Kemudian untuk deret Fibonacci juga ya. Kemudian buat program untuk menghitung bilangan 2 pangkat n ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang bingung. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk interaktifnya itu kalau kita praktekkan dalam soal itu bagaimana, Pak? Soalnya saya masih belum ada gambaran soal interaktifnya. Yang iteratif. Ya. Ya. Di yang iteratif tadi sudah ada contohnya ya. Ya, ini ada yang contoh yang ini adalah yang faktorial, ada yang iteratif ya. Kalau iteratif di sini berarti misalnya faktorial 2 ya, berarti di sini loopingnya nanti mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 2 ya. Berarti pertama kalau 1 berarti dia 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian ditambah ya, ditambah 1 kali 2 sama dengan 3. Yaitu kalau menggunakan iteratif. Ya, kalau misalnya 4 berarti nanti 3 tadi dikali 4 ya, dan seterusnya. Kira-kira yang dimaksud pertanyaannya tadi sudah paham? Iya, Pak. Jadi di sini hanya perbedaan cara ya. Kalau yang rekursif ini dimulai dari 4, kemudian turun ke 3, ke 2, ke 1 ya. Tapi kalau yang iteratif itu dimulai dari 1 ya, naik ke 2, ke 3, ke 4. Untuk yang lain ada pertanyaan? Jadi nanti rekursif itu bisa untuk menghitung misalnya menghitung bilangan pangkat 2 ya, 2 pangkat n. Misalnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Itu bisa kita lakukan secara rekursif. Ya. Jadi di sini kasus dasarnya adalah K sama dengan 0, return 1. Kalau tidak maka 2 kali power of 2. Ya, power of 2 ini adalah nama metodenya. Jadi dalam metode itu sendiri dia memanggil power of 2. Ya, K min 1. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Yang belum paham?
Kalau tidak ada, saya jelaskan untuk praktikumnya. Jadi selain yang mengerjakan di slide tadi, nanti silakan dicoba juga untuk mengerjakan ini ya, faktorial, kemudian Fibonacci ya, sama dengan yang di slide tadi. Kemudian ini untuk menghitung bilangan prima atau bukan, ya. Kemudian ini untuk menampilkan kombinasi dua karakter, ya. Kemudian ini untuk mencetak, ya, kombinasi semua karakter. Kalau yang ini tadi 2, ya. Kalau ini bisa lebih dari 2. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pencarian, ya. Dan yang terakhir kalian diminta untuk memecahkan permasalahan menara Hanoi, ya. Jadi di sini programnya itu untuk menampilkan pergerakan menara Hanoi yang merujuk pada kelas menara Hanoi, ya. Jadi nanti kelasnya tidak harus menara Hanoi, ya, bisa menggunakan min, ya, nggak ada masalah. Sesuai template aja menggunakan min. Kemudian untuk algoritma menara Hanoi adalah memindahkan sub menara Hanoi dengan n-1 pin dari n pin ke tiang perantara, ya. Jadi memindahkan n-1, ya, n-1 pin dari n pin ke tiang perantara, ya. Kemudian memindahkan pin ke n ke tiang tujuan, ya. Lalu memindahkan sub menara Hanoi dengan n-1 yang ada di tiang perantara, ya, ke tiang tujuan, ya. Base case atau stop case-nya n sama dengan 1, ya. Misalnya di sini ada jumlah disk 3, ya. Langkah-langkahnya adalah pindahkan disk 1 dari A ke C, ya. Kemudian disk 2 dari A ke B, ya. Kemudian disk 1 ke C, dari pasak C ke pasak B, ya, dan seterusnya. Sehingga nanti hasilnya bisa tetap urut seperti ini, ya. Jadi itu untuk tugasnya. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Ya, maaf tadi koneksinya putus. Ya, kira-kira ada pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan? Untuk slide dan modul praktikum sudah saya upload di e-learning. Ya, mohon maaf untuk yang minggu lalu tugasnya belum saya sediakan upload, ya.